kehadirannya mereka dari MUI dan lain sebagainya ini untuk ya dari pihak mereka gak bisa menjawab apa-apa. Bahkan ketika ada yang mau ditanyakan lagi tentang unik, mereka cukup kan begitu. Atau mungkin apalagi dari 44. Kang Gufron cepet pulang. Katanya astagfirullah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada info terkini dari juru bicaranya Pak Gufron, yaitu dari Gus Ubat. Yang dimana Gus Ubat ini mengatakan dalam sebuah video, ternyata pesantren unik, pesantrennya Gufron, itu sudah didatangi oleh pihak MUI. Namun katanya Gus Ubat ya, pihak MUI tidak berani menyatakan ajarannya Gufron itu ajaran sesat. Makan tuh. Entah ada apa ini ya. Karena sudah jelas kita lihat fakta-fakta penyampaiannya Gufron itu menyimpang. Jangan sampai masyarakat itu hilang kepercayaan terhadap MUI ya. Sesuatu yang sudah jelas-jelas menyimpang tidak berani dinyatakan sesat, teman-teman. Tapi ini katanya Gus Ubat ya. Ini coba kita dengarkan dulu videonya. saya ingin menyampaikan laporan terkini ya. Artinya ini penting kita angkat di media sosial karena masih ada asumsi-asumsi yang seakan-akan kehadirannya mereka dari MUI dan lain sebagainya ini untuk membubarkan pesantren atau menyesatkan pesantren. Tapi yang terjadi seperti yang disampaikan tadi Ustaz Nurholis, gak ada apa-apanya. Artinya mereka sendiri pun setelah kita jelaskan tidak bisa mengatakan pondok unik ini sesat. Nih teman-teman, katanya dari MUI sendiri pun ya tidak bisa mengatakan bahwa ajaran Gufron ini ya, terutama di pondok pesantrennya Gufron itu mengajarkan aliran sesat. Aduh, ini saya jadi bingung teman-teman. Padahal kita sudah lihat ya begitu banyak bukti-bukti, begitu banyak video-video yang berseliweran tentang pemikiran-pemikiran Gufron, tentang ngelantur-ngelanturnya Gufron. Dan tentu itu adalah suatu kesesatan yang sangat nyata teman-teman. Tetapi MUI masih belum bisa menyatakan bahwa itu sesat. Jadi ini bagaimana? Coba kita lanjut videonya. Ada 2 poin. Yang pertama yang disampaikan dari pihak MUI. Ya, 2 poin. Ya. Mengatakan satu tentang akidahnya pondok unik itu apa, dan yang kedua tentang pelaksanaan syariat. Nah ini kan jadi MUI menanyakan tentang poin pertama teman-teman tentang akidah, yang kedua tentang pelaksanaan syariahnya. Agak lucu sebenarnya pertanyaan, tapi kita jawab. Kita sampaikan kepada beliau-beliau kalau akidahnya unik ini yang diajarkan oleh Abu Yamamah Gufron itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dari mana? Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan bahwa bisa memerintahkan malaikat maut ya. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu, man rabbuka Gufron? Tidak ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan seperti itu. Kepada teman-teman yang para aswaja, coba jawab jujur kalian ya. Di mana kalian mendapat pelajaran seperti ini? Kan tidak ada ya. Apa kalian tidak tersinggung mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran semua perkataan dari Gufron itu adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah? Ayo coba teman-teman dari aswaja, apa kalian tidak tersinggung? Ya, mengatakan ketika ditanya man rabbuka Gufron ya, man nabiyuka Gufron. Ini perkataan apa ya? Pemahaman macam apa ini teman-teman? Astagfirullah. Kita lanjut. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi MUI bertanya kepada pihak Gufron, akidahnya apa yang ada di pesantren ini? Dan dijawablah, katanya berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang menjadi tanda tanya adalah benarkah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Masturidi mengajarkan ajaran seperti Gufron? Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allahnya pun. Karena saya perintah Allah. Betul atau tidak? Benarkah di akidah Asy'ariyah ada kepercayaan seseorang bisa membentak Allah ya, mengejar Allah, bisa membentak malaikat, bisa mengejar malaikat, bisa berbahasa cacing ya, bahasa semut. Bahkan belakangan ini juga lagi viral ya bahasa widadari katanya. Bukan bidadari, tapi widadari. Apalagi widadari 44. Kang Gufron cepet pulang. Katanya astagfirullah ya Allah. Silahkan teman-teman yang bermazhab akidah Asy'ariyah Maturidiyah, coba dijelaskan. Benarkah mazhab akidah Asy'ariyah Maturidiyah seperti yang dijelaskan Gufron itu ya, banyak ngawurnya itu ya. Coba kita simak lagi lanjutan videonya. Dan saya kira kalau berbicara tentang Asy'ariyah Maturidiyah atau mungkin khitohnya NU, mereka harusnya sudah paham. Bahkan tadi kita khitohnya NU katanya teman-teman. Jadi orang-orang NU harusnya sudah paham katanya menurut orang ini. Tetapi saya lihat banyak juga ya dai-dai dari NU yang membantah penyimpangannya Gufron. Ya ini bawa-bawa NU ya.
Aduh, selalu ya, ada saja ajaran-ajaran menyimpang begini membawa NU. Padahal pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, saya yakin kalau beliau masih hidup ya, juga akan mengingkari penyimpangan-penyimpangannya Gufron. Jadi orang-orang yang ada di jalan menyimpang lalu bawa-bawa nama NU, itu hanya akan merusak nama baik NU. Sampaikan secara pelaksanaan pendidikan di pesantren, amaliyahnya tidak berbeda dengan pondok-pondok pesantren lainnya. Hanya saja kalau untuk di pesantren Unik ada nilai plusnya ini, artinya ada nilai plusnya apaan tuh? Saya penasaran nih. Untuk mendidik para santri memahami agamis dan nasionalis. Agamis dan nasionalis. Oke. Agamis yang dimaksud itu tadi ya, man rabbuka Gufron. Ya, maksudnya itu ya. Saya bertanya ini, maksudnya itu. Wawasan kebangsaan. Itu 2 poin. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan mengenai tentang viralnya Abu Yamamah Gufron. Ya. Sudah kita gimana coba teman-teman kita apa jawabannya? Jelaskan. Nah, terus kita juga sampaikan sebenarnya kalau kita pahami yang beredar pada saat ini itu kan video-video lama yang diulang-ulang kemudian di-upload terus dijadikan propaganda penggiringan opini. Ini ada 2 catatan yang kita catat, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Mau itu video lama ataupun video baru, tetap harus diluruskan. Karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang teman-teman ya. Jejak digital itu akan muncul terus. Jangan beranggapan wah itu kan video lama, ini, itu dan sebagainya. Faktanya banyak juga yang ngikutin kan video-videonya lama Gufron itu. Ya kita simak lagi videonya. Dari pertemuan yang tadi, karena setelah kita jelaskan, ya dari pihak mereka gak bisa menjawab apa-apa. Bahkan ketika ada yang mau ditanyakan lagi tentang Unik, mereka cukup. Kan begitu. Atau mungkin jadi MUI katanya nggak bisa lagi memberikan pernyataan atau perkataan yang lebih dari itu teman-teman. Katanya MUI juga bingung ya, sampai-sampai tidak bisa memutuskan bahwa ajarannya Gufron itu adalah sesat. Saya sendiri meragukan kebenarannya sebenarnya ya, perkataan juru bicara Pak Gufron, yaitu Gus Ubat tadi ya. Masa iya sih MUI tidak bisa menyatakan ajaran Gufron ini adalah ajaran sesat hanya karena mengaku akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah? Ini jadi membingungkan umat sebenarnya ya. Emangnya ajaran akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah seperti Gufron? Emangnya begitu ajaran akidah Asy'ariyah Maturidiyah? Kan umat jadi bingung nih ya, sekelas MUI dinyatakan tidak bisa menyatakan bahwa ajaran Gufron adalah ajaran yang sesat. Saya tidak mempercayai perkataannya Gus Ubat ya. Lebih baik kita tunggu saja pernyataan resmi dari MUI. Kalau memang nanti keluar pernyataan resmi dari MUI bahwa ajarannya Gufron bukan ajaran sesat. Waduh. Apalagi Widadari 44. Kang Gufron cepet pulang. Lucu ya Pak Gufron itu manggil Widadari. Wow katanya. Kita lihat ya sebenarnya Pak Gufron ini yang membahasnya bukan hanya youtuber-youtuber kecil ya seperti saya, tetapi ulama-ulama besar di Indonesia sudah membahasnya juga. Ya termasuk belakangan ini ya, Habib Rizik juga kelihatan tuh marah besar dengan kelakuan si Gufron. Hati-hati orang ini mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, betul? Itu tugas MUI. Nah, tugas jangan MUI. kayak mobil tunggu didorong. Kalau udah didorong-dorong saudara berjalan. Kadang-kadang umat udah marah bakar-bakaran baru MUI ngomong. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah kita minta MUI segera keluarkan fatwa, jaga akidah umat, jangan sampai umat disesatkan oleh siapapun, betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Kalau saya ditanya, Habib itu sesat gak? Sesat yang gitu ya, Pak. Bagaimana gak sesat ngaku jaga neraka? Iya. Dikitikan magoli. Betul. Terlepas dari polemik nasab yang ada ya, saya sangat setuju dengan perkataan Habib Rizik Syihab ya, yang mengatakan jangan menunggu umat berdarah baru MUI turun ya. Segera hentikan Gufron ini karena udah jelas sekali. Saya lihat juga kumpulan ulama Banten itu ya, sudah membuat video pernyataan bahwa Gufron ini menyimpang ataupun sesat. Ustaz-ustaz lainnya, dai-dai lainnya juga sudah bersuara. Ustaz Mujiman dari Muhammadiyah juga sudah membahasnya. Ya tinggal menunggu fatwa MUI aja ini sebenarnya ya. Kalau fatwa MUI sudah keluar bahwa menyatakan ajaran Gufron ini adalah ajaran sesat, pasti polisi akan turun tangan juga. Kenapa? Ya karena ini sudah meresahkan masyarakat. Jadi penyimpangan agama itu ya, kesesatan yang tersebar di masyarakat itu, jika benar-benar meresahkan tanpa ada yang melapor pun, polisi akan turun tangan. Karena memang sudah menjadi tugas kepolisian datang untuk mengamankan teman-teman. Jangan sampai umat yang turun tangan ya, jangan sampailah ya. Jangan ada kekerasan dalam hal ini, jangan ada yang persekusi ataupun apa gitu ya. Ya semoga saya cepat diselesaikan lah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi. Lihat, Mak. Ampun ya Allah ya Rabbi. Langit
sub ke-7 atau sub paling ujung. Sekali ini sekali. Tapi teman-teman ada satu ya dari orang-orang seperti Gufron ini ya, dan sebenarnya kan orang-orang kayak gini ya itu banyak ya teman-teman, sudah banyak kita saksikan. Cuma satu yang menjadi keanehan kita semua, orang-orang seperti ini tuh ya apa ya, justru panjang umurnya ya. Sampai kalian tahu kenapa sebabnya bisa panjang umurnya? Coba komen di kolom komentar kita di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.